Baik, selamat sore Bu Eva, apa kabar? Selamat sore Pak Bambang. Puji Tuhan, kabar saya baik. Ya, sepertinya ada yang mau dibicarakan ini, Ibu Eva, ada apa? eh Agak lesu sih Pak Bambang sebenarnya, Mm-mm. karena eh akhir-akhir ini ya, terutama tadi pagi itu kejadian di kelas itu cukup membuat saya kesal seperti itu. Iya, kenapa itu Bu? Nah, jadi siswa siswi saya sekarang itu yang duduk di kelas 5, di mana saya sebagai wali kelasnya itu, yang saya lihat dari awal masuk, awal tahun ajaran, sampai sekarang itu saya lihat dalam sikap mereka di kelas ya, dengan saya sebagai Ya, guru maupun dengan teman-teman itu uh, mm, kurang sopan santunnya sih Pak. Saya lihat mereka itu uh, apa ya, sepertinya tidak tidak seperti kita ketika jadi siswa di zaman dulu terhadap guru-guru kita seperti itu. jadi seperti itu ya. Ibu menemukan ada siswa-siswa Ibu yang tidak sopan gitu ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya nih? Saya sih berharap dari percakapan kita ini nantinya saya mampu menemukan solusi bagaimana menangani siswa-siswi saya ini yang tadinya kurang peduli dengan kesopanan, kurang menghargai guru, teman-temannya, menjadi saya bisa menemukan solusi untuk mereka bisa merubah sikapnya meskipun secara perlahan mungkin. Jadi uh, cukup memprihatinkan bagi saya, di mana sekarang itu dipengaruhi oleh media sosial, mungkin ya kata-kata mereka di kelas seperti itu, sikap mereka juga seperti itu Pak. Jadi yang saya mau itu siswa itu ketika berinteraksi dan kita sebagai guru yang ada di depan kelas, atau dia menyapa temannya ketika ada guru di dalam kelas itu, ya sopan santunnya dijaga seperti itu. Misalnya seperti begini Pak, mereka itu kalau saya sedang menjelaskan ya, kayak tadi pagi itu saya sedang menjelaskan, saya sedang Ya, menulis di papan tulis. Jadi yang lain tuh ada yang mendengarkan, tapi ada beberapa siswa yang keluar kelas itu nggak tahu keperluannya, mau kencing kah, mau apa, buang sampah ke tong sampah di depan kelas itu nyelonong saja Pak. Jadi tidak ada kata permisinya seperti itu Pak. Kemudian tadi juga ada yang kayak biasa kan anak-anak itu kalau ada salah tulisan kan di tip X, di apa begitu ya. Jadi ya, ya. mereka itu langsung main ambil comot aja Pak dari atas meja. Jadi saya kurang Hmm, suka melihatnya seperti itu, karena siswa-siswa saya tahun lalu itu dari awal masuk mungkin mereka masih membawa budaya-budaya di kelas 4 ya mungkin ya. Tapi ya. setelah saya sampaikan bagaimana saya maunya di kelas seperti apa, interaksi kita, kesepakatan kelasnya seperti apa. Jadi mereka tuh dalam waktu beberapa bulan itu ada perubahan. Tapi yang tahun ini nih saya lihat kayak ini salahnya di mana gitu, kok kayak enggak ada perubahan begitu Pak. Iya, tadi Bu Eva menyampaikan ya, ada siswa yang kurang sopan ya dalam berbicara dengan gurunya atau sikapnya mungkin Bu ya, yang tadi apa namanya ditunjukkan ketika dia keluar dari kelas Bu ya. Nah, jadi ketika Ibu melihat situasi itu, Ibu sudah menelusuri belum penyebab masalah ini sebenarnya apa Bu? Eh, Kalau yang saya amati sih Pak, saya amati, kemudian saya pikir-pikirkan lagi itu, saya lihat itu pas saya lewat di kelas-kelas itu, ketika saya mau ke WC kan saya lewat kelas 4, lewat kelas 3, lewat kelas 2, kelas Iya, 1. Nah, siswa-siswa itu juga demikian. Jadi saya berpikir mungkin ya, mungkin karena ketika di kelas rendah itu mereka itu kurang ditegur sama gurunya seperti itu Pak. hmm, Jadi ya bisa jadi itu menjadi kebiasaan yang mereka anggap ya di kelas sebelumnya kan tidak apa-apa. Jadi di kelas ini ya, juga ya kayaknya tidak apa-apa ya kalau sudah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 4 tahun, di kelas 5 ya saya pikir
mungkin maaf ngomong lah Pak, ya seperti sudah mendarah daging kebudayaan yang seperti itu Pak. Ya. Nah, kira-kira nih Bu, kondisi ideal seperti apa sih yang Ibu harapkan dari siswa-siswa Ibu itu? Saya sih inginnya siswa kita itu tidak hanya pintar secara akademik, tetapi karakternya baik seperti yang Iya, dicita-citakan oleh kurikulum kita, ada pendidikan karakter. Jadi siswa itu tidak hanya juara 1, 2, 3 atau tidak hanya nilainya A, tidak hanya dengan KKM yang baik semua, tapi adabnya, sopan santunnya juga harus punya. Karena menurut saya ketika kita nantinya sudah menyelesaikan pendidikan dari SD, SMP, pendidikan ini kan berkesinambungan Pak, SMA, iya, kuliah, kita tuh terjun di masyarakat. Jadi masyarakat bertetangga, terus bersosialisasi kehidupan sehari-hari. Jadi kalau etikanya tidak dibenarkan dari sejak usia dini, saya pikir ya sampai dia terjun jadi masyarakat, ya dia akan jadi pribadi yang seperti itu terus. Saya maunya sih intinya siswanya itu punya sopan santun terhadap gurunya, terhadap sesamanya, temannya, ya iya, minimal bisa bisa permisi, kemudian kalau meminta sesuatu itu bisa mengucapkan kata tolong, terus ya kalau salah tidak malu mengucapkan kata maaf, seperti itu iya. Pak. Terima kasih kalau sudah ditolong, ya hal-hal yang sederhana seperti itu yang saya inginkan dari siswa-siswa dalam interaksi sehari-hari Pak. Iya. Nah, kalau begitu, ada tidak yang Ibu bisa lakukan untuk membimbing siswa tersebut agar menjadi siswa yang memiliki karakter yang Ibu inginkan? Saya sih kemarin sudah mencoba Pak menjelaskan, di awal tahun pertemuan saya menjelaskan dan kami mempunyai kesepakatan kelas itu sudah dibuat. Saya maunya interaksi yang seperti ini. Namun setelah berjalan semester ini sampai di akhir bulan September ini masih saya temui tindakan berulang. Jadi kedepannya mungkin sepertinya saya akan untuk mencegah tahun-tahun berikutnya, saya mungkin akan mengajak wali kelas 1, 2, 3, 4 itu untuk berkolaborasi Pak, untuk Iya, menyamakan pemahaman. Selain itu juga hal sederhana mungkin yang bisa saya lakukan, saya memberikan contoh nyata meskipun sudah saya mulai, tapi mungkin namanya anak-anak juga kan ya bisa lupa. iya, Jadi contoh nyata itu tidak hanya saya praktekkan di depan mereka di kelas, tapi ketika mereka di kantor atau apa, saya juga akan mencoba berinteraksi dengan guru-guru juga demikian, dicontoh agar mereka bisa mencontoh. iya, Ternyata ibu ini tidak hanya dengan kami, tapi dengan bapak ibu guru yang lain juga seperti itu. Kemudian iya, selain itu betul. mungkin saya akan membuat itu Pak, poster-poster sederhana begitu, nah dengan kata-kata yang Iya, menarik. Contohnya seperti saya membuat poster 4 kata ajaib. Jadi wajib menggunakan 4 kata ajaib itu selama di sekolah. 4 kata ajaibnya permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Untuk kelas rendah mungkin saya lebih ke gambar ya Pak ya, mewakili iya, kata-kata itu, gambar-gambar bagaimana minta maaf, maaf itu seperti apa, permisi itu seperti apa. Sepertinya seperti itu sih Pak yang akan saya lakukan. Wah, saya rasa itu ide yang bagus juga, Bu, yang Ibu bisa laksanakan. Nah, kira-kira untuk melaksanakan itu, ada yang tidak yang bisa membantu Ibu? Eh, saya mungkin akan mulai dari wali kelas 4 Pak, yang terdekat. Hmm? Nah, kebetulan nih Pak, wali kelas 4 itu adik sepupu saya. Jadi saya rasa untuk berkomunikasi dengan dia, saya lebih enak, lebih gampang, dan untuk bekerja sama dalam pembuatan poster-poster pun lebih gampang. Saya pikir seperti itu sih Pak. Kira-kira Ibu butuh berapa waktu lama untuk melakukannya? Harusnya kalau berdiskusi dengan wali kelas 4 dan membuat poster-poster itu mungkin dalam minggu ini mungkin harusnya bisa saya lakukan Pak. Bisa. Minggu ini ya? Iya Pak. Oke. Nah, biar kita tahu nih kalau rencana Ibu sudah ada kemajuan atau progres, gimana nih Bu? Nantinya untuk di kelas saya akan
meminta berkolaborasi dengan wali kelas 4 tadi sesekali untuk masuk di kelas saya, dan saya masuk di kelas dia. Jadi saya melihat bagaimana siswa itu dalam berinteraksi. Nah, jadi apakah mereka itu hanya berinteraksi dengan cara yang sopan dengan saya sebagai wali kelas, atau dengan guru lain juga demikian? Mungkin salah satunya itu, Pak. Iya, baik Bu ya. Nah, kita sudah berbincang dan Ibu juga sudah menemukan solusi dan juga tadi sudah merencanakan. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang dan ngobrol pada hari ini, Bu? Rasanya lega sih, Pak. Dari tadi pagi tuh saya nahan dongkol, sakit hati. Ya, cuman kan kita sebagai pendidikan memang tugasnya mendidik, membimbing siswa, menuntun. Ya, saya merasa awalnya saya merasa gagal sebagai guru itu, kok kayaknya udah berjalan 3 bulan tidak ada progres ya. Nah, awalnya saya pikir apa saya biarkan aja ya, atau gimana ya. Jadi kayak semacam tidak ada cara mungkin ya. Tapi setelah kita berbincang-bincang tadi, ternyata saya punya aset nih. Saya punya orang terdekat saya yang bisa saya berdayakan juga. Dan ternyata lebih baiknya dari hasil pembicaraan kita tadi, kita aksi dulu lah, jangan terlalu banyak memikirkan nanti gimana, nanti begini. Yang penting aksi dulu, nanti bagaimana kedepannya kita lihat perkembangannya. Yang namanya merubah karakter siswa itu kan juga bukan sesuatu yang gampang yang bisa dilakukan sehari 2 hari, harus perlahan-lahan. Dan Betul. Yang saya dapat dari hasil diskusi kita tadi itu intinya semuanya mulai dari diri kita dulu ya, mungkin Pak. Mungkin saya selama ini kurang memberikan contoh yang nyata begitu, meskipun sesekali saya menggunakan kata-kata itu. Mungkin baiknya lebih sering lagi seperti itu, Pak. Ya, jadi syukur Bu ya, hari ini Ibu sudah menemukan solusi dan sudah merencanakan hal yang baik ya. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya pikir jika saya ada menemukan kesulitan-kesulitan di lain waktu, mungkin saya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak jika memang Bapak bisa meluangkan waktu, karena saya di sini merasa sangat terbantu dari apa yang saya alami di kelas. Kemudian saya merasa kalau saya berbicara di kantor itu kurang didengarkan sih Pak, seperti kayak itu kan masalah di kelas Anda, seperti itu. Rasanya seperti itu saja. Tapi hari ini, pada kesempatan ini saya merasa ternyata ketika saya mendapati ada lawan bicara saya yang mau mendengarkan, ternyata ada solusinya, seperti itu Pak. Ternyata tidak semua hal itu yang kita anggap berat itu berat, ternyata ya bisa diatasi, seperti itu Pak. Ya. Baik, semoga rencana Ibu Eva berjalan dengan lancar ya. Ya, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu Eva. Semoga kita bisa saling berbagi ya Bu Eva ya. Nah, ya Pak. Kesempatan ini mungkin kita cukupkan. Sampai jumpa lagi Bu Eva. Selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih. Sama-sama Bu Eva. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Oke, baik. Selamat sore Pak Bambang. Apa kabarnya hari ini? Selamat sore Bu. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Terima kasih Pak Bambang sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Saya ingin tahu nih Pak, kira-kira yang mau kita bicarakan hari ini tentang apa Pak? Iya Bu, jadi saya mendapat masalah, tantangan di pembelajaran saya Bu. Jadi ada beberapa siswa yang suka menunda-nunda tugas Bu, dan bahkan tidak mengerjakan tugas itu. Padahal di kelas dan proses pembelajaran sudah saya rancang sedemikian rupa, semenarik mungkin dan menyenangkan Bu. Nah itu yang membuat saya sedikit
bingung untuk mengatasinya, Bu. Bagaimana cara mengatasi supaya anak-anak tetap mau mengerjakan tugas itu, Bu. Oh iya, terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Saya mengerti sih perasaan Pak Bambang bagaimana ketika kita itu sudah berusaha menyiapkan pembelajaran dengan semenarik mungkin. Itu bukan usaha yang gampang, sangat luar biasa usahanya. Nah, dari cerita Pak Bambang tadi nih, kira-kira ada tidak menurut Bapak itu faktor lain yang mungkin mempengaruhi sikap siswa yang seperti itu? Iya, Bu, berdasarkan pengamatan saya nih, mungkin ya, Bu ya, siswa itu sudah banyak beban tugas-tugas dari guru lain mungkin ya. Kemudian selain di sekolah, biasanya mereka juga di sekolah saya itu setelah pulang sekolah itu kerja, Bu. Nah, jadi mungkin itu mempengaruhi juga mereka malas mengerjakan tugas, dan mungkin juga tugas yang saya berikan itu terlalu sulit atau tidak sesuai dengan minat mereka gitu, Bu. Oh iya. Selain itu Pak, apa mungkin ada faktor lain yang menyebabkan mereka seperti itu, atau masalah pribadi atau tekanan dari luar, Pak? Ya, kalau saya lihat-lihat juga mungkin ya, Bu, pengaruh dari media sosial, Bu ya. Nah, sekarang kan anak-anak marak dengan game, Bu ya. Jadi mungkin itu juga mempengaruhi, Bu. Kalau sudah pulang ke rumah itu, kalau sudah main game itu udah lupa dengan pekerjaan apapun, Bu. Selain yang tadi saya sampaikan. Oh, jadi siswa Bapak ini tugasnya tidak terselesaikan dengan baik meskipun Bapak Iya. sudah berusaha untuk membuat pembelajaran semenarik mungkin, karena ada beberapa faktor-faktor tadi ya, ada faktor dari internal, ada faktor eksternal. Nah, jadi kira-kira menurut Bapak nih, tugas-tugas seperti apa sih mungkin yang akan membuat siswa itu bisa mengumpulkan tugas itu dengan tepat sesuai waktunya atau dengan kriteria yang Bapak berikan kira-kira? Mungkin tugas ini, Bu ya, yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu, Bu. Tapi sesuai dengan tujuan pembelajaran mungkin ya. Mungkin kedepannya saya bisa lebih melibatkan siswa untuk memilih bentuk tugas yang akan dikumpulkan, Bu. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Jadi saya tidak memaksa tugasnya harus dalam bentuk ini, harus seperti ini, harus dikumpulkan sesuai dengan yang format yang saya berikan. Mungkin lebih kepada mereka memilih bentuknya, mungkin bisa bentuk video atau rekaman atau yang lain atau gambar gitu, Bu. Oh iya, ya bagus sih ide-ide Bapak. Lalu Pak, dalam nanti pemberian tugas-tugasnya di dalam proses pembelajarannya tuh seperti apa yang akan Bapak terapkan agar mereka lebih terarah lagi? Karena tadi kan Bapak katakan tugas-tugasnya disesuaikan dengan kemauan siswa. Nah, pembelajarannya seperti apa Pak? Biar nanti siswa itu juga paham akan tugas-tugasnya yang bermacam-macam tadi. Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu ya. Nah, jadi meminta mereka untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya atau kebutuhan mereka. Jadi kalau mereka belajar dengan apa yang mereka sukai, kan insya Allah tugasnya juga mereka suka gitu. Jadi Ya, betul. ada keinginan untuk mengerjakan gitu, Bu. Nah, jadi Ya. bukan karena paksaan, tapi memang dari dalam diri anak-anaknya tadi. Oh iya, artinya nanti ke depannya Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya? Ya, Bu. Nah, menurut Bapak nih, adakah tidak tantangan dalam Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ke depannya? Ya, Bu, tantangannya mungkin saya belum terlalu mendalami, Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya butuh banyak belajar dan juga memantapkan diri dan sering berlatih menerapkan pembelajaran itu. Nah, jadi kira-kira ini Pak, Ya. siapa yang bisa membantu Bapak dalam memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi ini tadi di kelas nih?
Kalau yang bantu mungkin ada rekan sejawat saya, Bu, yang bisa membantu karena beliau juga sudah sering menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya bisa berkolaborasi atau berbagi mungkin ya dengan beliau, tanya-tanya tentang bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi yang baik, yang sesuai gitu kan, agar pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik gitu, Bu. Iya, baik Pak. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi, ide yang luar biasa ya Pak ya, dari bagaimana siswa itu tadi tidak atau malas mengumpulkan tugas. Nah, ternyata akhirnya Bapak menemukan solusinya. Nah, saya senang sekali dengan antusias Bapak dalam menyelesaikan persoalan yang Bapak hadapi. Nah, jadi saya harapkan diskusi seperti ini mungkin bisa kita lakukan lebih lanjut. Nah, jadi dari diskusi kita tadi, kira-kira apa yang Bapak rasakan? Saya menjadi lebih terarah, Bu, dalam menentukan apa sih yang akan saya gunakan dalam model pembelajaran, Bu ya. Saya juga bisa menemukan solusi terkait dengan masalah saya, terutama tadi anak-anak yang malas mengerjakan tugas. Padahal tadi saya sudah merancang pembelajaran dengan bervariasi, Bu ya. Dan saya juga pakai speaking, juga pembelajaran berkelompok. Tapi untuk pengerjaan tugas yang di rumah ini yang mereka males, Bu, karena itu kan udah di luar dari pembelajaran tadi yang di sekolah. Nah, jadi setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu tadi, saya mendapatkan pencerahan bahwasanya apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu. Oh iya. Nah, kira-kira Pak, kapan Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Nah, secepatnya, Bu. Secepatnya saya akan belajar dan menerapkannya. Mungkin saya juga akan secepatnya langsung menemui rekan saya itu untuk belajar dari beliau, untuk berkolaborasi dengan beliau, supaya saya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tadi lebih terarah dan sesuai, Bu. Iya, baik Pak. Luar biasa sekali ya Pak ya. Kita sudah sampai di akhir pembicaraan. Sekali lagi saya merasa senang. Luar biasa apa yang Bapak sampaikan juga menjadi pengalaman saya. Mudah-mudahan di diskusi berikutnya saya bisa mendengar perkembangan dari apa yang sudah Bapak lakukan di dalam waktu dekat ya Pak ya. Ya, Bu. Baik Pak Bambang, semangat terus. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore, Bu Eva. Terima kasih. Terima kasih. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi